فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Amma ba'du hadratal muhtaramin al-muhtaramat, para kiai, para ibu nyai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami ta'zimi ibunda Nyai Hajah Nurul Isyai As'ad, semoga sehat walafiat selalu, mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah zahiran wa batinan. Keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, para tokoh masyarakat, Kiai Haji Zubairi Asyam, Kiai Farhan, Kiai Muzanni, Kiai Khairul, Haji Samsul, Ketua Iksas Jember Kiai Haji Abdul Aziz, Ketua Panitia Bapak Ahmad Syauqi, Kepala Desa Garahan Bapak Humaidi. Terima kasih, barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jaza. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Siloh Bapak Haji Ahmad Fauzan, Polsek Sempolan Bapak M. Nai dan Ramin Siloh Bapak Abdul Aziz, Camat Siloh Dr. Andes Joni, Pelita Kurniawan Sah, seluruh pihak yang telah ikut serta sumbangsih tenaga, pikiran, jiwa, raga, harta benda dalam kegiatan yang bersejarah ini. Semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa tetap mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah. Garahan bersolawat Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin, pahlawan kita, pahlawan nasional bangsa Indonesia, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2024. Para hadir, mungkin kita sekilas, sepenggal dari sekian banyak kisah perjuangan heroik beliau. Pahlawan kita, pahlawan bangsa, pahlawan agama, tetapi sudah menumbuhkan kesadaran dalam pikiran kita, benak kita, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ada jasa para ulama, syuhada, salihin yang ikut serta gigih dengan penuh semangat berjuang membela agama, membela negara. Oleh karena itu, merawat negeri ini adalah kewajiban kita bersama. Sebagai bentuk rasa syukur kita adalah menjaga, merawat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika hari ini dan beberapa hari ke depan bangsa ini diuji dengan berbagai perbedaan-perbedaan, maka marilah kita sibuk untuk saling berdoa semoga selamat. Pada atuah tikal tekaan pitah dalam ponapas epele ikhtiar menjadi pemimpin masa depan, dan kuda mancenengan kotu akor, kotu rukun, kotu pada kompak ajaga nakera si ampon perjuangan kisaran para rukuru satu aja. Kewajiban kita bersama bagaimana stabilitas nasional, rasa aman tercipta. Maka sekali lagi, doa yang terbaik hari-hari ini adalah Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur. Pada atuah mantar pada saling selamat saja. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, Al-Quran telah berbicara tentang sejarah, dan Nabi diutus pertama mendapatkan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca situasi, membaca keadaan, membaca sejarah. Bahkan orang-orang yang terlaknat
orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata karakternya adalah orang yang telah mengubah sejarah, orang yang telah membelokkan sejarah. Sejarah tentang ketauhidan diubah menjadi kemusyrikan. Sejarah tentang keimanan kepada Allah menjadi sejarah keberhalaan. Orang epabunggan nyembah berhala. Kak itu ngubah sejarah. Nada itu dan kulah panjenengan umat Islam, ummatah Gusti Kanjeng Nabi, ummatah Al-Qur'an, andi kewajiban keangkui aja ke sejarah. Sejarah keimanan kita. Dan kula lambak ki kana. Mun hormat ke bendera bek mang-mang. Ngedingaki lagu Indonesia Raya akaton cek jauh dari agama. Apa yang dari agama? Anapa si baca dengan sekolahan sejarah yang sudah ditulis oleh kepentingan bukan fakta sebenarnya. Kuda maca ia ceri ben guru-guru tak ada caritana para ulama. Rang-rang sebutnya mana para tokoh dari kalangan para ulama, para santri. Alhamdulillah, ampon padang banyak si berjuang motor sekarang kong dek para pejuang-pejuang si mabedi sejarah termasuk 22 Oktober ipabedi boleh sejarah fatwa resolusi jihad. Tidak akan ada 10 November tanpa ada 22 Oktober. Tidak akan ada perang yang begitu gemilang dengan diawali takbir oleh Bung Tomo tanpa ada fatwa Hadratus Syekh Ki Hasim Asy'ari. Maka fakta sejarah ini wajib kita rawat, harus kita luruskan. Jangan terjadi pembelokan sejarah. Kelak ben sepen pada pengajian manabi baca lagu Indonesia Raya pada bendera merah putih. Ampun awbah tak ingat lambak ki kanak. Tingpun sebut sejarah tentang kemerdekaan. Sepadang para ulama, darah perjuangannya, perang gerilya, dak remah lambak nengigaraan. Katipun apa Ki As'ad merebut kemerdekaan, menjaga stabilitas nasional. Dekat dito para mustaja. Aubah berdesampungan dekat orang-orang sekarang tu mengku Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, di sana ada sosok-sosok mulia, bukan hanya pembela negara tetapi pejuang agama. Setiap kibaran merah putih di sana juga ada sejarah merahnya darah syuhada, putihnya ketulusan niat para ulama. Maka wajib kita mengembalikan sejarah ini karena kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kanjeng Nabi gak ditok cukan banyak singoba sejarah beliau. Kita wajib mendidik anak-anak kita memperkenalkan sosok biografi baginda Nabi Muhammad SAW. Kembalikan anak kita, generasi emas ini menuju kebenaran fakta sejarah, terutama baginda Nabi Muhammad SAW. Siapakah Nabi kita? Beliau SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadir, selain sosok pejuang yang terus bergerilya dari hutan ke hutan, ada peperangan di zaman Belanda, ada peperangan di zaman Jepang. Kiai As'ad Samsul Arifin adalah pelaku sejarah, mediator berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau yang mengemban amanah suci dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan
membawa tongkat dan pesan-pesan ayat suci Al-Quran surah Taha kepada Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Beberapa tahun kemudian beliau diperintah lagi membawa tasbih dan zikir Asmaul Husna, Ya Jabbar, Ya Qahar, hingga hari ini, dan semoga hingga akhir masa nanti Jam'iyah yang kita cintai, Nahdlatul Ulama, sebagai warisan perjuangan para ulama, khususnya muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sangat kita rasakan keberkahannya, karomahnya, kejayaannya mengawal negeri kita ini. Ruh dari Indonesia adalah peran serta para pejuang agama, di antaranya adalah para ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita, di antara setiap salat kita, hari-hari kita, ibadah zikir wirid kita, hadiahkan terbaik suratul Fatihah pada beliau semua. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Para hadir, termasuk tanda kemuliaan seseorang, orang yang terpilih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, seringkali ucapannya terbukti di kemudian hari. Telah banyak dawuh Al-Mafullah Kiai As'ad, satu persatu, hari demi hari terbukti, dapat kita lihat dan kita saksikan peristiwanya. Dan sebentar lagi salah satu dawuh beliau yang semakin terasa bahwa kelak suatu saat Nahdlatul Ulama akan menjadi damar kambeng dunya. Damar kambang adalah makna inspirasi, maka ketika NU menjadi damar kambeng dunya, semoga NU menjadi inspirasi bagi dunia. Dan ini semakin terlihat bagaimana banyak tokoh-tokoh penting umat Islam dari berbagai negara berkunjung ke Indonesia bersilaturahim. Salah satunya adalah konsep kehidupan yang damai, harmonis, agama dan negara bisa saling melengkapi. Itu semua adalah bagian dari makna damar kambeng dunya. Oleh karena itu, persiapkanlah jika Eropa hari ini, dunia barat hari ini telah mempersiapkan kebangkitannya Renaissance di tahun 2030, Indonesia akan menyongsong abad baru di tahun 2045, dan beberapa tahun ke depan NU akan menyongsong satu abadnya menurut kalender Syamsiah atau miladi Masehi, tahun 2026. Saatnya kader-kader Nahdlatul Ulama harus telah mempersiapkan diri demi menyongsong abad baru Indonesia, sehingga kelak lahir para pemimpin yang berjiwa ta'limul muta'alim, yang berjiwa safinah sulam, yang
bisa mengemban amanah Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkah para guru, berkah para ulama, berkah para wali Allah, berkah Kiai As'ad Samsul Arifin. Sallu ala Nabi Muhammad.